Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI. Perkenalkan, nama saya Prasojo Dwi Utomo, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172056. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 21 Semarang dengan tema Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 9C, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah dan doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama pembiasaan membaca Asmaul Husna. Silakan dibuka Asmaul Husnanya. Dimulai dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibadana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar dibuka tulisannya. Ya Olifu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa zuriyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuksanina warfa darajatina wazidana ilman nafi'a warizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairil qaribna ani syari ba'idana wal qurba rajauna akhiranil naumuna balik maqasidana waqdiha wa ijana walhamdulillahina alladhi
hadana sholli wassalim ala Toha khalili roman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Al-Fatihah. Baik, berikutnya dibuka juz amanya surat Ad-Duha ya, surat Ad-Duha, surat Ad-Duha, juz amma ya. Kita akan murojaah bersama surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fataradda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Oke, berikutnya akan Pak Guru absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Aisyah, kenapa nggak berangkat? Sakit ya. Dava juga sakit ya. Kita doakan semoga besok lekas sembuh ya. Amin. Baik, langsung saja untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan belajar melanjutkan bab 3. Sebelumnya adalah di bab 2, yaitu iman kepada hari kiamat ya. Kita sudah belajar pengertian iman hari kiamat ya, penjelasannya, hari-hari dalam hari kiamat, hikmah dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di bab yang ketiga. Bisa dibuka buku paketnya. Sekaligus akan Pak Guru jelaskan secara singkat ya. Ini adalah presentasi tentang bab 3. Judulnya adalah Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Hadis yang saya kutip adalah hadis riwayat Muslim ya. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Apa sih tujuan kita belajar bab 3 ini? Nah, tujuannya adalah setiap siswa atau siswi, putra maupun yang putri, itu ada kemampuan dasarnya, yaitu harus bisa mampu mendeskripsikan pengertian, jenis etika pergaulan, dan komunikasi Islami, mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, membuat karya berupa poster atau konten atau postingan atau komentar di media sosial terkait etika pergaulan dan komunikasi Islami, serta mampu menganalisis masalah dan merekomendasikan solusi. Nah, pengantarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kemudian Islam mengatur tata cara bergaul agar tercipta kehidupan yang harmonis. Kemudian etika dan komunikasi yang baik mencerminkan keimanan seseorang. Lanjut, etika pergaulan Islami. Karena kita umat Islam, maka ada tata caranya, ada aturannya yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, yaitu menjaga kehormatan diri dan orang lain, mewujudkan kehidupan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Next, lanjut. Sedikit agak saya zoom ya, supaya lebih terlihat. Oke, saya geser dikit. Nah, bagaimana sih etika bergaul dalam Islam? Ada beberapa hal ya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, etika bergaul dengan yang lebih tua, maka harus sopan bicaranya, menghormati, mendengarkan nasihatnya.
Ya, bisa dengan orang tua, dengan guru, dengan kakak, ya, dengan kerabat, ya, Pak D, Bude, Bule, dengan kakek, nenek, itu ada adabnya. Kemudian dengan teman sebaya, nih teman sekelas, ya, bagaimanakah etikanya? Saling menghargai, menolong, menjaga keharmonisan, ya. Tidak boleh sampai ada permusuhan, hindari permusuhan. Kemudian dengan yang lebih muda, ya, dengan adik kelas, dengan adikmu sendiri, adik kandungmu sendiri, ya, dengan orang yang lebih muda dari kamu, maka harus penuh kasih sayang, tidak boleh sombong, dan memberikan keteladanan. Nah, bagaimana dengan lawan jenis? Yang pertama, menjaga pandangan, menutup aurat, dan menghindari khalwat atau berdua-duaan. Ya, lanjut. Lalu bagaimana sih etika komunikasi Islami yang benar? Yang pertama, jika kita berbicara atau menyampaikan informasi harus dengan yang benar. Tidak boleh bohong, nggak boleh kizib, nggak boleh dusta. Menggunakan bahasa yang santun, ya, nggak boleh pakai bahasa yang kasar, sindiran, sarkasme, hiperbola atau berlebihan, nggak boleh. Bahasa yang saru nggak boleh, ya. Kemudian memberikan respon dengan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah. Kalau diberitahu temannya dengan nasihat yang baik, maka didengarkan dan direspon dengan yang baik. Kemudian bersikap tabayun, ya, klarifikasi, mencari, meneliti kebenaran berita. Kemudian bertanggung jawab atas ucapan dan postingan di media sosial. Oke, ya. Lanjut. Lalu bagaimana sih etika komunikasi di media sosial? Ya, kalian hidup tidak hanya di dunia maya. Ya. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Dunia nyata ini adalah teman kamu, ya, nyata. Mereka fisiknya nyata. Tapi kamu juga hidup di dunia maya, pakai sosial media. Ada etikanya. Yang pertama, misal kamu chat di WA, maka mulailah dengan salam dan sapaan yang sopan. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Kemudian menghindari penyebaran berita yang hoax, yang belum tentu benar. Jangan di-share, jangan disebarkan. Kemudian hormati privasi orang lain. Kamu nggak boleh men-screenshot chattingan kamu dengan orang lain, kemudian kamu sebarkan di grup sendiri. Nggak boleh. Itu melanggar hak privasi lain. Kemudian akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Saya yakin kalau kamu menerapkan ini, maka tidak ada cyberbullying, ya, nggak boleh. Cyberbullying nggak boleh. Kemudian lanjut, mengapa sih kita harus menerapkan etika pergaulan yang Islami, komunikasi yang Islami? Karena ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita akan semakin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, kalau sudah dicinta oleh Allah dan Rasul-Nya, maka apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan akan mudah untuk diraih. Kemudian mendapat pahala dan keberkahan. Ya, sungguh enak sekali, ya, komunikasi yang baik, bergaul dengan baik, itu membuahkan pahala. Lanjut, apa sih hikmah yang berikutnya? Dihormati dan disegani oleh orang lain. Kalian yang dihormati, disegani, dihargai, ya, dan akan respect semua orang. Kemudian tercipta kehidupan yang harmonis. Karena nggak ada permusuhan, maka akan terjalin hubungan yang harmonis, saling menolong, kerjasama, gotong royong, ya, sangat harmonis. Kemudian terhindar dari pertengkaran dan dosa. Tahu nggak kenapa ada orang sampai bertengkar? Itu gara-gara tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka jagalah komunikasi yang santun, yang baik. Nah, yang terakhir, untuk refleksi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan etika Islami sebagai pedoman dalam bergaul dan berkomunikasi,
agar hidup lebih bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya untuk penjelasan awal dari Pak Pras. Sekarang langsung saya beri kalian studi kasus. Kelompok 1 maju. Perwakilannya ya. Silahkan spidolnya. Kalau kurang nanti bisa ambil lagi ya. Untuk mengerjakannya, kamu tulis dulu anggota kelompoknya, ketua kelompoknya. Kemudian kalian baca kasusnya dan kalian pecahkan bersama-sama. Oke, selamat mengerjakan. Baik. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Tulis dulu nama kelompoknya ya, kelompok 3 misalkan, atau kelompok 2, kelompok 1 ya. Kemudian ketua kelompoknya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Bisa dibagi tugas ya, siapa yang nanti akan presentasi, siapa yang menjadi moderator ya. Siapa yang nanti menyampaikan di depan ya, bisa dibagi tugas. Kalau yang mengerjakan, kalau bisa semua bisa menyumbangkan idenya, dikerjakan semuanya ya sampai benar-benar selesai. Baik, yang kamu terima itu adalah studi kasus ya, atau peristiwa yang terjadi dalam sebuah kasus. Nah, di situ kamu akan diminta untuk memecahkan dan menganalisis dulu ya, dianalisis masalahnya. Kemudian dicari jawabannya, didiskusikan, dan bisa disimpulkan. Kalau kayak gini itu bener nggak? Salah atau benar? Ya, kalau ada sikap yang seperti itu. Kemudian kalau salah benernya bagaimana? Nah, kalau sudah benar berarti tinggal kamu kuatkan lagi. Ya. Jawabannya dituangkan pada kertas kartonnya. Ini ditulis dulu. Nama kelompoknya kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? Bagi tugas ya. Nah, kelompok di sini kelompok berapa? Ketuanya siapa? Anggota kelompoknya siapa? Nah, itu ada studi kasus ya. Ada studi kasus. Baik. Waktu mengerjakan tinggal 2 menit lagi, yuk segera diselesaikan. Makanya harus diskusi kelompok. Ya, boleh. Sudah, tinggal dijawab aja, itu ada studi kasus ya. Kemudian tinggal kamu jawab saja, itu ada soalnya. Oke. Gimana Rastra? Sudah tahu jawabannya? Bisa ditulis dulu di buku lain ya. Tinggal dituangkan nanti di kertas kartonnya. Nah, dikerjain, nanti tinggal dipresentasikan di depan. Kelompok 4 gimana? Sudah? Sedikit lagi ya. Ya, tinggal ditulis. Oke. Baik. Waktu terus berjalan. Ada yang mau bertanya? Kelompok 5 bagaimana? Ya. Oke, nah gitu ya, kerjasama. Nah, satu yang nulis, yang satunya mendikte jawabannya supaya mudah. Jawabannya yang simpel-simpel aja.
Yang penting kamu tahu ada masalah, kemudian ada solusinya. Oke, udah? Ya. Ini ada ini. Mau itu enggak apa? Ayo, yang sebelah sini. Yang lain sudah mau selesai loh. Kok satu aja belum? Oh, udah dua ya. Ya. Yo, masih ada 3 soal lagi. Ya. Ini semua menjawab ya. Tinggal ditulis sama Devina. Ya. Sip, bagus. Jadi semuanya berkontribusi ya. Kelompok 2 nih ya. Oh, satu ya. Di sini 2 ya, sini ya. Baik. Habis ini kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok yang sudah selesai. Kayaknya kelompok 3 ya? 3 udah. Baik, silahkan perwakilan bisa maju ke depan ya. Ya. Yang lain dengarkan ya. Baik. Kalian baca dulu kasusnya apa. Kemudian kalian menjawab pertanyaannya. Ya, dibaca dulu soalnya apa. Oke. Ya. Oke. Ya. Silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. kelompok kami. Ya. Soal nomor 1. Dibaca soalnya. Bersama dalam murid baru yang berbicara dengan logat berbeda. Beberapa teman mengejeknya dan menolak duduk bersamanya. Hasan merasa sedih dan enggan datang ke sekolah. Etika pergaulan apa yang dilanggar oleh teman-teman Hasan? Oke. Jawaban 1. Teman-teman Hasan membedakan logat bahasa. Seharusnya mereka menerima perbedaan karena itu adalah keberagaman. Oke. Nomor 2. Apa pandangan Islam terhadap perbedaan suku dan bahasa? Jawaban nomor 2. Islam memandang manusia sama, perbedaan suku bangsa adalah pemberian Allah. Oke, bagus ya. Nomor 3. Apa akibat sosial dari mengejek orang lain? Jawabannya perpecahan, sakit hati, hilangnya rasa persaudaraan. Ya. Nomor 4. Bagaimana seharusnya teman-teman Hasan bersikap? Nomor 4. Teman-teman Hasan harusnya bersikap menghargai, menyambut dengan baik, berteman tanpa membeda-bedakan. Iya, betul sekali. Nomor 5. Apa manfaat menghargai perbedaan dalam pergaulan? Iya. Jawabannya terciptanya persatuan, terciptanya keharmonisan, dan menambah relasi. Apa solusi Islami? Solusi Islaminya adalah menghargai keberagaman, menjaga persatuan, dan menerapkan akhlak mulia. Ya, cukup situ aja. Nanti yang refleksi nanti di akhir ya. Baik, diakhiri silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3 ya, luar biasa. Bagus sekali ya, sudah menjelaskan hasil diskusi kelompoknya, menganalisis dengan baik, menjawab soal dengan sangat runtut, sistematis dan terstruktur ya, bagus sekali ya. Baik, kita coba dengarkan dari kelompok yang lain. Mana kelompok yang lain yang sudah siap? Sedikit lagi. Kelompok 1? Belum? Kelompok 2? Kelompok 5 mungkin? Kelompok 5? Belum? Baik. Dari hasil diskusi dari kelompok 3 tadi ya, sudah sangat bagus sekali. Ya, sudah selesai? Baik, kelompok 2. Beri aplaus buat kelompok 2 ya.
Oke. Pakai ini ya supaya lebih ini. Ke sini. Ya, ngomongnya gini aja ya, kayak gini aja. Baik. Silahkan dimulai. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Dibaca dulu soalnya ya. Nomor 1, kesalahan komunikasi apa yang dilakukan Bima dan Dani? Jawabannya adalah kesalahannya Dani dan Bima lakukan adalah penggunaan nada yang tinggi kepada teman yang memancing emosi teman. Oke ya. Ya. Terus 2. Mengapa emosi dapat merusak hubungan? Karena emosi yang berlebihan dapat membuat seseorang perasaannya tersakiti sehingga dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Oke. 3. Bagaimana Islam mengajarkan pengendalian amarah dengan cara berpikir seperti istighfar dan sholat. Oke ya. 4. Apa langkah terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka? Ya. Saling meminta maaf atas perilaku masing-masing. Oke. Terakhir. Soal kelima, soal terakhir ya. Ya. 5. Bagaimana teman lain bisa membantu mendamaikan mereka? Oke. Dengan cara menasihati Bima dan Dani, yaitu berbicara dengan sopan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya, adakah yang sudah selesai? Kelompok 1 mungkin? Baik, kelompok 4? Kelompok 5? Ya, sudah dijawab ya. Sudah dikerjakan oleh 2 kelompok yang sudah maju tadi. Saat Pak Guru memberikan masalah pada kamu, kamu sudah bisa mendeskripsikan masalahnya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, dan bisa mencari tahu solusi dari semua masalah yang sudah diberikan lewat pertanyaan-pertanyaan. Ya, sudah bisa membedakan mana ini yang baik, mana yang salah. Itu adalah bagian dari menganalisis ya. Bagian dari mengidentifikasi. Baik, terakhir mungkin nggak apa-apa ya. Terakhir mungkin langsung saya minta tolong maju ke depan. Kelompok 4 ya, silakan ya. Baik, kelompok 4 ya. Karena ini ya. Ya, pakai mic ya, boleh. Baik. Ya. Soalnya bisa dibaca dulu, mendapatkan kasus apa ya. Kemudian bagaimana tim kamu menyelesaikan permasalahannya. Salam dulu ya Pak. Ya, salam dulu. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Olivia. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ini baca dulu soalnya. Soalnya dulu dibaca ya soalnya. Baik. Kasusnya apa? Kasus 4, berselisih karena salah paham. Fatimah menuduh sahabatnya Laila membuat status media sosial yang menyinggung dirinya, padahal status itu tidak ditujukan padanya. Karena salah paham, hubungan mereka pun renggang. Baik. 5 pertanyaan, yuk. 1. Kesalahan apa yang dilakukan Fatimah? Baik. Kesalahan yang dilakukan Fatimah, ia menyimpulkan suatu hal tanpa mencari tahu kebenarannya sehingga ia menuduh sahabatnya dan terjadilah kesalahpahaman. Oke. Nomor 2. Bagaimana menerapkan tabayun dalam kasus ini? Kita dapat membuktikan kebenaran sebuah informasi dengan langsung menanyakannya kepada pembuat informasi atau hal yang terkait. Oke. Siapa? Kamu. Apa dampak menilai sesuatu tanpa bukti? Ya.
Dampaknya ialah hubungan antara Fatimah dan Laila akan menjadi renggang dan canggung karena masalah yang ada di antara mereka. Fatimah, orang yang menuduh, akan mendapatkan dampaknya, yaitu kehilangan kepercayaan dari orang lain. Begitu juga dengan Laila, orang yang dituduh oleh Fatimah. Ia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Ya. Bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka? Cara memperbaiki hubungan mereka adalah mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada Laila dan mencari kebenaran sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, apa pelajaran penting dari peristiwa ini? Sebelum menuduh atau berprasangka buruk kepada teman, kita harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Laila atau sebagai pembuat status juga harus berhati-hati. Jangan sampai status menimbulkan kesalahpahaman. Kita harus membangun komunikasi yang baik antar teman untuk menghindari kesalahpahaman ini terjadi lagi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4, luar biasa. Baik, silakan kelompok 1. Boleh bisa menjelaskan ke depan ya. Oke, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Ya. Kasus 1, rahasia di grup chat. Ya. Rani tanpa sengaja membagikan tangkapan layar percakapan pribadi antara dirinya dan guru ke grup kelas. Isi percakapan itu kemudian disebarkan ke teman-temannya dan menjadi bahan lelucon. Guru yang mengetahui hal itu merasa kecewa karena pesan pribadinya tersebar tanpa izin. Pertanyaan analisis. 1. Nilai etika komunikasi apa yang dilanggar? Ya. Nilai etika komunikasi yang dilanggar yaitu privasi seseorang karena Rani telah menyebarkan gambar chatnya dengan seorang guru ke grup kelas tanpa izin. Ya. 2. Bagaimana seharusnya Rani bersikap terhadap pesan pribadi dari guru? Rani seharusnya tidak menyebarkan pesan pribadinya tanpa izin, karena selain menyimpang dari etika berkomunikasi dengan yang lebih tua, hal ini juga melanggar etika berkomunikasi di dunia maya. Nomor 3. Apa akibat dari menyebarkan pesan tanpa izin? Akibatnya yaitu orang yang terlibat atau guru tersebut tidak akan terima karena pesan tersebut dikirim dengan tidak menyebarkannya kepada orang lain untuk menjaga privasi antar lawan bicara. 4. Langkah apa yang harusnya dilakukan Rani setelah kejadian ini? Menghapus foto yang berisi percakapan pribadi dengan guru, lalu meminta maaf kepada guru yang terlibat dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, bagus ya. 5. Bagaimana cara menjaga adab bermedia sosial menurut Islam? Dalam bermedia sosial, hendaknya kita menjaga adab dalam Islam. Kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang santun seperti surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Contohnya, menghargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan berita, gambar, foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain, serta menghindari postingan atau memberi komentar yang berisi hasutan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibawa dulu ya, dibawa dulu. Baik, 5 kelompok sudah maju semuanya ya, dan sudah sangat cerdas dalam menganalisis permasalahan. Sudah sangat komplit untuk menjawab semua persoalan dan sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Oke, sekarang kalian bisa melihat refleksi di soal paling bawah ya. Nah, itu refleksi ya. Ada pertanyaan refleksi. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya refleksinya? Nah, untuk yang kelompok 1 ya, apa hal baru yang saya pelajari tentang etika berkomunikasi Islami hari ini? Kemudian bagian mana dari etika pergaulan dan komunikasi Islami yang paling sulit untuk kamu terapkan? Ini soalnya sama ya, hanya ada 2 soal saja. Nah, akan saya bagikan sticky note, kamu tempelkan jawaban kamu di lembar belakangnya. Nah, ini ya.
Diberi nama, kemudian kamu tuliskan. Ini ada berapa nih orang? 7 ya. Baik. Baik. 1, 2, 3. Nanti gantian ya. Gantian. 4, 5. Ya. Untuk refleksinya, boleh juga kamu menuliskan perasaan kamu ya. Setelah selesai untuk mengerjakan tugas ini, perasaan apa yang sedang kamu alami? Apakah kamu senang sudah mendapatkan informasi yang baru, ataukah ini bagi sendiri ya, menambah wawasan kamu bagi sendiri ya. Oke, kalau kurang nanti minta ya. Baik, silahkan bisa boleh digambari ya. Nanti kalau kurang minta ya. Bisa ditulis refleksi ya untuk kelompok kamu ya. Nah, habis menulis refleksi, kamu tempelkan di lembar halaman belakang. Oke, baik. Belum? Kurang? Jangan lupa namanya ya. Nanti akan saya pilih acak ya. Saya pilih acak yang membacakan refleksinya. Ya, tulis nama dan nomor absen ya. Kemudian kamu tuliskan perasaan kamu ya. Gak usah, langsung jawabannya aja. Langsung jawaban refleksinya. Mungkin kamu bisa menuliskan, saya bertambah wawasannya Pak. Ya. Ya, apa hal baru yang kamu pelajari dari bab 3 ini? Ya. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Apa hal baru yang kamu dapatkan dari belajar di bab 3 ini? Kemudian kamu tuangkan dalam lembar refleksi. Nanti beberapa anak ya, 2 atau 3 anak akan saya minta untuk menyampaikan refleksinya. Soalnya sama semua ya. Apa hal baru yang saya pelajari tentang etika berkomunikasi Islami hari ini? Terus bagian mana dari etika pergaulan dan komunikasi Islami yang paling sulit untuk kamu terapkan? Ya, bagian mana? Mungkin kamu paling susah untuk mengendalikan emosi, ya. Atau mungkin saya masih susah Pak untuk mengendalikan amarah saya Pak. Boleh. Misalkan hal baru yang kamu dapatkan, misalkan saya mendapatkan hal baru yaitu bagaimana cara bersikap kepada orang yang lebih tua ya, dengan yang lebih muda, dengan teman sebaya, dengan lawan jenis, boleh ya. Itu hal baru yang kamu dapatkan. Jangan lupa dikasih emoticon ya. Emoticonnya bebas ya. Misalkan perasaan kamu ya, perasaan kamu. Saya senang Pak ya, karena saya bisa mendapatkan tambahan ilmu yang baru. Mungkin saya cukup sedih Pak karena saya pernah kehilangan teman Pak. Nah ya, saya biasa-biasa aja Pak ya, boleh ya. Boleh ya. Baik, nanti 1 atau 2 anak akan saya minta untuk menyampaikan refleksinya pada pertemuan kali ini. Baik, saya minta dari Arya ya. Silakan Arya bisa menyampaikan refleksinya ya. Diri ya. Dibacakan refleksinya. Oke. Jadi yang pertama itu hal baru yang saya pelajari yaitu tentang menghormati sesama antara orang tua sama umurnya dan yang lebih muda. Yang kedua bagian etika yang sulit saya terapkan itu
bersikap sopan kepada sesama karena kita Dengan teman biasa sejawat ya. ya Sesama. karena kita biasa menganggap teman seumuran itu bukan yang lebih tua. Jadi Jadi, kita lebih santai. Lebih santai. Ya, terus juga sulit mengendalikan emosi. Oke, baik. Terima kasih Arya ya. Ya. Selanjutnya mungkin dari yang lain saya pengen ke siapa yang udah ya? Jadi Arya itu tadi sudah menyampaikan refleksinya bahwa mendapatkan tambahan wawasan baru tentang bagaimana bersikap kepada sesama dan yang lebih tua. Kemudian ada kesulitan yang sedang dialami oleh Arya mungkin ya, yang belum bisa diterapkan adalah bagaimana tetap bisa menjaga atau menghormati teman sebaya. Karena sudah biasa kan teman sebaya mungkin ngomongnya mungkin terlalu santai. Nah, itu yang seharusnya tidak terlalu diterapkan ya, harus lebih sopan lagi, lebih menghargai teman sebaya. Baik, dari yang putri siapa ya? Saya minta yang sudah siap ini. Adakah yang sudah siap? Naira sudah siap? Baik, Naira boleh refleksinya? Ya, silakan. Dibacain soalnya nggak, Pak? Ya, silakan. Bagaimana refleksi kamu pada siang hari ini? Hal baru yang saya pelajari tentang etika berkomunikasi Islam hari ini adalah saya mendapatkan hal baru tentang etika bermedia sosial. Oke. Etika pergaulan dan komunikasi Islami yang paling sulit saya terapkan itu saya sedikit sulit menerapkan bicara lebih sopan dan terstruktur pada teman sebaya karena saya suka asbun atau asal bunyi. Oh gitu ya. Terima kasih. Itu adalah kendala semua orang ya. Baik, tepuk tangan buat Naira ya. Bagus sekali ya. Refleksinya sangat komplit, sesuai dan sudah komprehensif ya. Baik. Nanti ditempel ya di lembar tadi yang besar itu kertas asturonya, kemudian dikumpulkan ke papras. Semua wajib membuat refleksinya. Baik, Pak Pras kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik, berdiskusi dengan baik, kerjasama dengan baik, pertahankan yang sudah baik dan hindari hal-hal yang bisa membuat permusuhan di antara kamu semuanya. Baik, kita bisa mencukupkan pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.